Rebas Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menginput data menggunakan EBUPOT atau iBuPOT. Nah, kalau sebelum adanya aplikasi ini kita menggunakan yang disebut dengan aplikasi ISPT. Tetapi dengan munculnya iBuPOT, maka kita diharuskan menggunakan iBuPOT ini. Kalau sebelumnya ISPT itu dengan desktop, dengan iBuPOT ini full menggunakan aplikasi secara online atau website. Nah, baiklah, kita langsung saja teman-teman bagaimana cara menggunakannya. Namun jangan lupa ya, biasa subscribe dulu teman-teman. Oke, kita masuk sekarang ke dalam bagaimana cara menggunakannya. Pertama-tama kita masuk dengan mengetikkan di browser adalah ibupot.pajak.go.id. Kita pastekan saja lalu masuk. Kita tunggu beberapa saat. Setelah masuk ada permintaan login. Jika muncul seperti ini, di close saja. Kemudian masukkan NPWP teman-teman atau NPWP perusahaan teman-teman ya. Saya coba masukin. Kemudian passwordnya diisi sesuai dengan NPWP-nya. Bagi teman-teman yang belum memiliki password, tentunya yang harus dipilih adalah belum registrasi. Nah, kita tekan di belum registrasi. Tapi bagi yang sudah, kita langsung saja. Kali ini saya asumsikan teman-teman sudah registrasi. Jadi kita tinggal masukkan nomor NPWP perusahaan kita. Setelah itu kita masukin passwordnya. Password masuk. Ini huruf kecil saja ya. Kemudian jangan lupa isi kodenya ya. Kalau passwordnya benar, maka dia pun masuk. Nah, di sini untuk bukti potong yang sudah saya input otomatis masuk ketika kita pertama kali masuk ke dalam iBuPOT. Nah, bagaimana cara memulainya? Misalnya kita sekarang berada di bulan Agustus, maka kita langsung saja menginputnya. Karena untuk mengelompokkan suatu bukti potong itu masuk ke masa mana, tergantung pada waktu kita inputnya di masa apa. Jadi kalau kita misalnya menginputnya masa Agustus, maka otomatis bukti potong teman-teman akan masuk Agustus. Tetapi kalau misalnya memasukkannya dengan masa Juli, berarti teman-teman bukti potongnya itu pasti akan masuk ke bulan Juli juga. Jadi harus diperhatikan pada saat menginputnya itu, jangan sampai dia menyeberang ke bulan yang lain. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, untuk melakukan penginputan PPh pasal 23, kan di sini ada beberapa menu teman-teman. Ada dashboard. Dashboard ini biasanya akan muncul pertama kali kita masuk ke dalam iBuPOT. Kemudian ada menu bukti potong, bukti pemotongan. Kemudian ada ISPT PPh, berfungsi apabila kita akan melaporkan PPh pasal 23-nya, terdiri dari dua sub menu, yaitu perekaman bukti penyetoran dan penyiapan SPT PPh pasal 23 atau 26. Kemudian ini pengaturan-pengaturan, misalnya tanda tangannya, siapa yang menandatangani SPT, kita isikan di sini. Nah, anggaplah ini semua teman-teman sudah lakukan. Jadi baiklah, kita masuk bagaimana cara menginput PPh pasal 23-nya. Yaitu kita
klik PPh pasal 23. Saya agak pelan dikit biar bisa memahami bagi teman-teman yang belum pernah ya. Pasal 23, terus kita masuk ke sebelah kanan, tarik kursornya ke sebelah kanan. Lalu pilih input PPh pasal 23. Nah, sekarang sudah masuk teman-teman. Tahun pajak diisi dengan tahun pajak, misalnya sekarang kita berada di tahun 2020 ya. Kemudian kita select apa lagi? Masa. Misalnya kita masa Agustus. Setelah itu ada dua cara untuk memasukkan identitas lawan transaksi kita. Bisa memasukkan dengan NPWP, bisa juga memasukkan dengan NIK. Perbedaan di antara keduanya tentunya adalah kalau pakai NPWP tentu pajak yang dibayar sesuai dengan tarif normal, jadi 2% ya tetap 2%. Tapi kalau menggunakan NIK, khusus bagi yang belum ber-NPWP, maka pajak yang dikenakan itu akan lebih tinggi 120% daripada tarif yang sebenarnya. Oke, kali ini kita anggap dia mempunyai NPWP. Kita klik NPWP. Setelah NPWP kita klik, selanjutnya masukkanlah NPWP-nya berapa, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan misalnya PT ini ya, tidak usah saya sebutkan, nanti bermasalah ya. Kita misalnya masukkan NPWP-nya. PP, kita copy paste saja, lalu kemudian kita paste di sini. Maka keluarlah nama perusahaannya secara otomatis, yaitu Teknaive Komersial Indonesia. Setelah itu kita input, lalu kemudian otomatis dia data-datanya sudah masuk nih, teman-teman ya. Kemudian di sini klik tab dokumen. Nah, muncul seperti ini. Ada 3 pilihan, tanpa fasilitas, kemudian PP 23 dibebaskan, kemudian ada lagi pilihan PPh pasal 23 ditanggung oleh pemerintah. Nah, untuk saat ini kita menggunakan yang tanpa fasilitas, dia otomatis. Setelah itu diklik, lalu klik tambah ya, tambah. Nah, di sini ada formulir lagi, nama dokumennya kita misalnya dokumennya itu waktu kita sudah input di buku besar kita nih, misalnya nama dokumennya adalah invoice. Kita dapat invoice dari supplier kita pilih invoice. Kemudian nomor dokumennya, katakanlah dia nomor dokumennya IV strip strip 2020, katakanlah seperti itu. Kemudian di sini tanggal dokumennya tanggal berapa? Misalnya tanggal 18 atau 11 Agustus dah. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah disimpan, lalu kemudian klik berikutnya adalah pajak penghasilan yang dipotong. Nah, kita pilih di sini kode objek pajaknya apa. Misalnya perawatan dan perbaikan atau hadiah penghargaan. Di sini macam-macam ya, ada beberapa jenis pajak. Atau katakanlah di sini jasa teknik, jasa manajemen atau jasa konsultan. Anggaplah dia adalah jasa sewa ya, sewa. Kita isi sewa. Klik. Nah, di sini muncul teman-teman. Habis itu masukkan jumlah penghasilan brutonya berapa untuk supplier yang bersangkutan. Misalnya invoice-nya itu 1 juta lah, 100 juta deh, 100 juta. Maka tarifnya 2%. Kalau untuk sewa, selain sewa tanah dan bangunan tentunya, kalau sewa tanah dan bangunan
itu tarifnya PPh final 10%. Kalau di luar dari itu tarif 2%. Kecuali jasa konstruksi juga tarifnya bermacam-macam. Kita anggap ini bukan jasa konstruksi tapi jasa sewa, jadi tarifnya 2%. Otomatis di bawahnya akan terhitung sendiri muncul 2 juta, yaitu 2% dari 100 juta. Setelah ini lengkap, teman-teman, selanjutnya kita isi selanjutnya adalah identitas. Nah, identitas di sini adalah identitas pemotong pajak, identitas kita, teman-teman. Di sini kita isi, pilih salah satu, kita pilih wajib pajak lah ya, wajib pajak. Lalu kita menyadari sebenarnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Benar dan lengkap. Nah, ini kalau kita sudah menganggap benar, lalu kita klik di sini, lalu klik simpan. Selanjutnya, maka dia pun akan tersimpan. Selanjutnya, kalau sudah tersimpan, dia akan muncul di dalam daftar ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, setelah semuanya kita input, selanjutnya adalah kita mempersiapkan yang disebut dengan penyiapan perekaman bukti penyotoran. Tapi sebelum bukti penyotoran kita rekam, kita tentunya harus melakukan posting terlebih dahulu ke dalam buku ke dalam SPT. Jadi penyiapan SPT-nya caranya bagaimana? Nah, seperti ini. Kita bisa melengkapi. Kita lengkapi SPT-nya. Data ditemukan. Nah, sekarang di sini terjadi kesalahan. Kenapa? Karena kita belum melakukan posting ke dalam SPT. Harus lakukan posting dulu supaya datanya muncul di dalam daftar SPT. Nah, posting ini terlebih dahulu, teman-teman. 20. Kemudian cari. Oke, muncul di sini revisi 0. Karena tadi kita hanya menginput satu data, maka yang muncul di sini hanya satu. Dan apabila data ini kita sudah yakin benar, maka step selanjutnya adalah melakukan posting. Nah, perlu diingat, apabila data-data itu sudah diposting, maka tidak dapat diperbaiki lagi. Hanya satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah bayar dulu pajak itu. Setelah dibayar, baru kita melakukan pembetulan. Hanya itu langkah yang bisa dilakukan apabila kondisinya sudah terposting. Tetapi kalau belum, kita masih bisa melakukan perbaikan. Bagaimana cara memperbaikinya? Kita coba masuk ke dalam daftar ya. Daftar, lalu muncullah dia di sini. Bagaimana cara memperbaikinya, teman-teman? Adalah kita klik pada nomor bukti yang akan kita perbaiki, lalu kita geser ke kanan terus sampai ujung. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Bisa melihat, bisa mengubahnya, bisa menghapusnya. Dan kita juga bisa mengirim email kepada Direktur Jenderal Pajak apabila kita mengalami permasalahan dalam suatu bukti. Nah,
Asumsikan kali ini kita untuk data ini tidak jadi kita terbitkan, jadi kita hapus saja. Kita pilih hapus, lalu oke. Nah, berhasil kita hapus. Nah, setelah semua data-data sudah kita input, bukti potong, maka langkah selanjutnya adalah penyiapan SPT PPH pasal 23 dan pasal 26. Tentu saja sebelum kita melakukan penyiapan terlebih dahulu kita harus mempostingnya ke SPT. Nah, kebetulan saya sudah melakukan step ini, maka langkah selanjutnya adalah penyiapan SPT PPH pasal 23 dan 26. Kita klik dan muncullah data-datanya seperti ini. Nah, karena tadi kita pilih adalah periode Agustus, maka yang harus kita lengkapi adalah Agustus. Kita klik lengkapi, lalu klik OK. Kemudian OK. Nah, di sini yang akan kita perlu lengkapi adalah penanda tangan. Nah, kita isi di sini. Yang penanda tangannya misalnya wajib pajak, maka kita pilih wajib pajak. Tetapi apabila kita kuasakan misalnya kepada konsultan pajak, maka kita di sini memilihnya kuasa. Dan setelah itu lalu klik simpan. Nah, setelah itu artinya dengan langkah ini SPT sudah siap untuk kita laporkan. Namun sebelum melakukan pelaporan SPT, maka langkah yang harus kita lakukan sebelumnya adalah membuat ID billing. ID billing fungsinya apa? Adalah untuk melakukan pembayaran pajak ke kas negara. Cara menerbitkan ID billing, kita pilih tahunnya dan pilih periodenya. Lalu muncullah ini. Maka di sini muncul buat kode billing. Apabila kita benar-benar yakin akan membuat kode billing, maka kita tinggal mengklik kode billing ini. Dan setelah kita klik, maka nanti akan muncul kode billing yang siap untuk dicetak. Dan jika silakan cetak kode billingnya. Untuk selanjutnya melangkahlah ke kas negara, yaitu melalui bank, sambil membawa kode billing itu, dan jangan lupa tentu bawa uang untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah di bank nanti kita akan memperoleh yang disebut dengan NTPN. Nah, NTPN itu kalau sudah ada, selanjutnya sudah bisa kita input melalui menu perekaman bukti penyetoran. Kalau NTPN-nya sudah kita dapat, kita masuk ke menu SPT masa PPH dan pilih submenu perekaman bukti penyetoran. Nah, di sini kita pilih lagi bulannya 2020 dan masanya adalah Agustus. Nah, di sini kita inputkan. Setelah nanti itu kita dapat, diinputkan di sini. Diinput, setelah diinput NTPN-nya, yang diinput adalah NTPN-nya ya, teman-teman. Setelah diinput, maka step selanjutnya kita sudah bisa menuju kepada pelaporan SPT. Caranya adalah masuk kepada penyiapan SPT. Nah, kalau tadi ini sudah lengkap, tinggal kita klik kirim, maka SPT-nya otomatis langsung masuk ke dalam database Direktur Jenderal Pajak. Oke, teman-teman, sampai di sini penjelasan dari saya atau tutorial dari saya. Dan jika masih ada pertanyaan, silakan mengisi di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe
demi keberlanjutan daripada tutorial tentang masalah pajak dan akuntansi dari Herbas Channel. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana cara membuat kode billing? Caranya adalah kita klik SPT masa PPH menunya, kemudian perekaman bukti penyetoran. Lalu pilih tahun dan pilih periode atau masa. Nah, di sini muncul untuk periode Agustus tahun 2020 ada dua muncul kode ID billing yang siap untuk kita buat. Nah, caranya adalah tinggal mengklik buat kode billing. Nah, di sini muncul lagi pertanyaan, apakah Anda akan membuat ID billing untuk jenis pajak ini? Kalau ya, kita jawab oke. Kalau cancel, kita jawab cancel. Untuk saat ini kita jawab oke. Maka apa yang terjadi? Kode billing pun sudah muncul. Nah, selanjutnya kita bisa mencetak kode ID billingnya. Nah, ini udah muncul teman-teman kode ID billingnya. Inilah yang nanti akan kita bawa ke kantor bank atau bank untuk dilakukan pembayaran. Kode ID billingnya yaitu 0244451635960048. Untuk saat ini saya belum print, tapi saya download dulu. ID billing PPH 23, kita save. Selanjutnya untuk yang berikutnya yaitu untuk objek pajak yang lain juga tapi masih sama-sama pasal 23, kita buatkan juga kode ID billingnya. Tergantung tentunya di teman-teman. Apabila di teman-teman muncul hanya satu permintaan untuk membuat kode ID billing, maka yang muncul di sini hanya satu. Tetapi kalau dua, maka di sini pun juga muncul dua dan seterusnya. Oke, kita buat lagi kode billing untuk yang satu lagi. Buat kode billing. Apakah Anda akan membuat ID billing? Kita jawab oke. Nah, di sini sudah berhasil kita membuat kode ID billing. Nah, biasanya kalau menemui hal-hal seperti ini, kenapa ini jumlahnya sama ini, kita lakukan close dulu. Kita tekan menu yang lain terlebih dahulu, nanti kemudian masuk lagi ke sana. Itu biasanya solusi yang saya lakukan apabila muncul kasus seperti itu. Lalu kemudian kita masuk lagi ke perekaman bukti, pilih periode, ulang lagi. Istilahnya ini di refresh. Nah, muncul lagi. Kita coba apakah sudah berubah menjadi 5,3 atau belum. Ternyata sudah benar teman-teman. Berarti berhasil kita membuat kode ID billing. Jadi kalau kita belum mau ngeprint, kita simpan dulu saja di dalam file PDF. Dengan nama terserah teman-teman. Kita save. Oke teman-teman, cara membuat kode ID billingnya seperti itu. Selanjutnya silakan melakukan pembayaran bisa melalui bank resepsi atau bisa juga melalui kantor pos.